Selamat datang di channel Informasi Dunia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana ya caranya kita bisa menonton film kartun kesukaan, bermain game yang seru bareng teman jauh, atau melihat wajah kakek neni yang tinggal di kota lain hanya dengan menyentuh layar ponsel atau komputer? Rasanya seperti sulap ya? Padahal, semua keajaiban itu terjadi berkat sesuatu yang kita sebut internet. Bayangkan internet itu seperti taman bermain raksasa yang super duper besar tapi dia tidak terlihat. Dan semua orang di seluruh dunia bisa bermain di sana bersama-sama. Ini bukan cuma taman biasa, tapi taman yang penuh dengan informasi, gambar, video, dan suara dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia taman bermain ajaib ini. Kita akan membahasnya seolah-olah kita sedang bercerita tentang petualangan seru. Kita akan mencari tahu dari mana datangnya taman ini, bagaimana semua pesan itu dan gambar-gambar ini bisa jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Dan mengapa taman bermain ini jadi sangat-sangat penting buat kita semua? Siapkah kalian untuk petualangan yang menyenangkan ini untuk mencari tahu bagaimana internet yang kita pakai setiap hari ini benar-benar bekerja? Dijelaskan sesederhana mungkin seperti kamu berumur 5 tahun. Jauh sebelum kita lahir, internet yang megah ini belum ada. Awalnya, internet ini hanyalah seperti sebuah jalan rahasia kecil yang dibuat oleh sekelompok ilmuwan pintar di sebuah negara bernama Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tujuan mereka sederhana, namun sangat penting. Mereka ingin komputer-komputer di tempat berbeda bisa saling berbicara, bahkan jika ada kejadian darurat, untuk berbagi informasi penting dengan cepat. Jalan rahasia ini dinamakan ARPANET, singkatan yang panjang dari Advanced Research Projects Agency Network. Tapi intinya adalah sebuah jaringan pertama yang memungkinkan komputer-komputer itu saling bertukar informasi dengan aman dan cepat. Ini adalah langkah pertama yang sangat besar, membuka jalan bagi apa yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, jalan kecil ini mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1971, seorang bapak jenius bernama Ray Tomlinson menemukan cara mengirim surat elektronik atau email pertama yang memungkinkan kita mengirim pesan dengan sangat cepat tanpa perlu amplop dan perangko fisik. Namun, terobosan terbesar datang dari seorang paman baik hati bernama Tim Berners-Lee di CERN, Eropa pada tahun 1989. Dia menciptakan apa yang kita kenal sebagai World Wide Web, atau yang sering kita sebut WWW, yang membuat internet jadi mudah digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia. Bayangkan, dia seperti membuat semua rambu-rambu jalan dan peta yang jelas untuk taman bermain internet, sehingga kita bisa dengan mudah menemukan semua informasi dan harta karun di dalamnya hanya dengan beberapa klik. Sejak penemuan-penemuan penting ini, jalan rahasia tadi berubah menjadi jalan tol raksasa yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, membuat informasi bisa mengalir bebas seperti air yang tidak pernah berhenti. Jadi, apa sebenarnya internet itu? Internet itu bisa kita bayangkan sebagai jaringan raksasa dari banyak sekali komputer kecil dan besar di seluruh dunia yang semuanya saling terhubung. Seperti jaring laba-laba raksasa tapi terbuat dari kabel-kabel super cepat dan gelombang tak terlihat. Ini seperti ada triliunan jalan raya dan terowongan bawah laut yang menghubungkan semua rumah dan kota di bumi ini. Sehingga kita semua bisa saling berbicara, bertukar cerita, dan mengirimkan gambar dengan mudah. Ketika kalian ingin melihat video kartun favorit di YouTube, sebenarnya kalian sedang mengirimkan surat permintaan dari komputer atau ponsel kalian ke kantor pos yang super besar dan pintar bernama server, yang mungkin berada di negara yang sangat jauh. Bagaimana surat permintaan kalian itu bisa sampai ke sana dan kembali lagi dengan videonya? Pertama, setiap perangkat yang terhubung ke internet punya alamat uniknya sendiri, seperti alamat rumah kalian, yang disebut IP address. Alamat ini berupa angka-angka panjang dan rumit. Karena alamat itu sulit diingat, ada semacam buku telepon raksasa yang sangat pintar bernama DNS atau Domain Name System yang membantu mengubah nama mudah seperti youtube.com menjadi alamat IP yang rumit itu.
Setelah alamat tujuan ditemukan, surat permintaan kalian akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket data, seperti kepingan-kepingan puzzle kecil. Setiap kepingan puzzle ini diberi label alamat tujuan dan alamat pengirim agar tidak tersesat di jalan. Selanjutnya, kepingan-kepingan puzzle ini akan berjalan melewati banyak polisi lalu lintas atau pengatur jalan yang sangat cerdas yang disebut router. Router ini sangat pintar. Dia tahu jalan tercepat dan terbaik untuk setiap kepingan puzzle agar sampai ke tujuannya, memastikan perjalanan yang efisien dan cepat. Mereka juga memastikan bahwa semua kepingan puzzlemu tidak nyasar dan tetap aman selama di perjalanan. Mirip seperti kurir paket yang memastikan barang sampai tujuan dengan utuh. Kepingan-kepingan ini bisa berjalan melalui kabel super cepat yang terbuat dari serat optik yang bentuknya seperti tabung bening kecil yang memancarkan cahaya, berada di bawah tanah atau bahkan di dasar laut. Atau, jika kalian berada di rumah, mereka bisa terbang di udara menggunakan sinyal Wi-Fi, yang seperti gelombang radio tak terlihat yang membawa pesan dari pemancar sinyal di rumah kalian. Begitu sampai di kantor pos tujuan atau server YouTube, semua kepingan puzzle tadi akan disatukan kembali menjadi satu video utuh yang bisa kalian tonton. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, lebih cepat dari kedipan mata, berkat aturan main atau bahasa yang disepakati bersama, seperti TCP/IP dan HTTP, yang membuat semua komputer bisa saling mengerti satu sama lain, tidak peduli dari mana asalnya. Internet juga dibangun dengan prinsip desentralisasi. Artinya, tidak ada satupun orang atau perusahaan yang menguasainya sepenuhnya, membuatnya lebih tangguh dan bebas bagi semua orang untuk berkarya dan berbagi. Sekarang mari kita intip betapa besar dan menakjubkannya taman bermain internet ini. Tahukah kalian bahwa pada awal tahun 2024 ada lebih dari 5,3 miliar orang di seluruh dunia yang sudah terhubung ke internet? Itu berarti lebih dari 65% penduduk bumi ini bisa saling terhubung, berbagi cerita, dan belajar hal baru setiap hari. Bayangkan, itu seperti lebih dari separuh dari seluruh orang yang ada di dunia ini telah memiliki akses ke dunia maya yang luas ini. Setiap menit, ada begitu banyak data yang mengalir. Lebih dari 500 jam video baru diunggah ke YouTube, dan miliaran pesan WhatsApp dikirim. Menunjukkan volume lalu lintas yang luar biasa besar. Yang menarik adalah sebagian besar internet yang kita gunakan itu tidak terbang di udara seperti sinyal Wi-Fi. Justru lebih dari 99% data internet global mengalir melalui kabel-kabel super besar yang diletakkan di dasar laut, membentang ribuan kilometer antar benua. Kabel-kabel ini disebut kabel serat optik bawah laut, yang ukurannya kadang hanya sebesar selang air, tapi bisa membawa data sebanyak ratusan ribu film sekaligus dalam hitungan detik. Ini seperti urat nadi raksasa yang menghubungkan seluruh dunia, jauh di bawah sana, memastikan konektivitas global yang cepat dan andal. Tren menunjukkan penggunaan internet terus meningkat dengan sangat pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 saja, rata-rata orang dewasa menghabiskan hampir 7 jam setiap hari di internet untuk berbagai keperluan, mulai dari bekerja hingga hiburan. Bahkan anak-anak pun semakin banyak menghabiskan waktu di dunia maya untuk belajar dan bermain, menunjukkan adaptasi dini terhadap teknologi ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari yang hanya sekedar alat komunikasi, menjadi sumber pengetahuan tak terbatas dan hiburan tanpa henti, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Tentu saja, taman bermain internet yang besar ini membawa banyak sekali dampak dalam hidup kita, baik yang positif maupun tantangan yang harus kita hadapi. Di satu sisi, internet memberikan manfaat yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Anak-anak seperti kalian bisa belajar banyak hal baru dari seluruh dunia, menonton video edukasi, atau bahkan mengikuti kelas online dari guru-guru terbaik yang mungkin berada ribuan kilometer jauhnya. Orang dewasa bisa bekerja dari mana saja, membeli barang dari toko di negara lain tanpa perlu bepergian, dan berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang jauh dengan sangat mudah melalui panggilan video atau pesan instan.
Internet juga telah menciptakan jutaan pekerjaan baru di bidang teknologi informasi dan memungkinkan ekonomi global untuk tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, membuka peluang baru bagi banyak orang. Namun, seperti taman bermain, ada juga sisi yang harus kita perhatikan dan waspadai. Internet juga bisa membawa tantangan yang serius jika tidak digunakan dengan bijak. Kadang, ada informasi yang tidak benar atau berita bohong yang bisa menyebar dengan sangat cepat, membuat kita bingung mana yang asli dan mana yang tidak. Sehingga, penting untuk selalu memeriksa sumber informasi. Ada juga masalah privasi, di mana informasi pribadi kita bisa saja terancam jika tidak hati-hati dalam membagikan data di dunia maya. Terlalu banyak waktu di internet juga bisa membuat kita lupa bermain di luar, berinteraksi langsung dengan teman, atau bahkan tidur cukup. Ini yang sering disebut kecanduan atau ketergantungan digital. Selain itu, tidak semua orang di dunia memiliki akses yang sama ke internet. Ini disebut kesenjangan digital. Ada banyak tempat di dunia yang belum terjangkau internet cepat, membuat mereka ketinggalan informasi dan kesempatan untuk belajar atau berbisnis. Jadi, penting bagi kita untuk menggunakan internet dengan bijak dan aman, serta terus berupaya agar akses internet bisa merata untuk semua orang. Internet bukan hanya alat komunikasi, tapi juga pembentuk masa depan kita, baik dari cara kita belajar, bekerja, hingga cara kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan dunia. Coba bayangkan sejenak, bagaimana internet benar-benar mengubah cara kita hidup dalam berbagai aspek. Dulu, jika kita ingin belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi, kita harus pergi ke sekolah atau perpustakaan, menghabiskan waktu berjam-jam mencari buku yang tepat. Sekarang, dengan internet, ada banyak sekali platform belajar online, seperti Han Academy atau Ruang Guru, di mana kalian bisa belajar matematika atau sains dari mana saja, kapan saja, hanya dengan beberapa klik. Ini seperti punya guru pribadi yang selalu siap membantu kalian di saku kalian. Bahkan, banyak anak-anak di daerah terpencil yang dulu sulit mengakses pendidikan berkualitas, kini bisa belajar dari rumah berkat koneksi internet, menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Lebih dari itu, internet juga membantu kita berbelanja dan berbisnis. Kita tidak perlu lagi pergi ke toko fisik untuk membeli mainan atau pakaian. Cukup buka aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia, pilih barangnya, bayar, dan besoknya barang sudah sampai di rumah. Ini sangat membantu banyak pengusaha kecil untuk menjual produk mereka ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, tanpa perlu memiliki toko besar yang mahal. Contohnya, seorang pengrajin batik dari desa kecil di Jawa bisa menjual karya seninya yang indah ke pembeli di Amerika Serikat hanya melalui internet, memperluas jangkauan pasarnya secara global. Internet juga memungkinkan dokter untuk memberikan konsultasi jarak jauh melalui telemedicine, membantu pasien di daerah yang jauh dari rumah sakit besar atau yang kesulitan bepergian. Semua ini menunjukkan betapa internet telah menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan berbagai kesempatan dan layanan yang tak terbayangkan sebelumnya, mengubah cara hidup kita secara fundamental. Melihat ke depan, taman bermain internet ini akan terus tumbuh dan menjadi lebih canggih, menawarkan pengalaman yang semakin mendalam dan terintegrasi. Kita akan melihat teknologi seperti 5G yang membuat internet jauh lebih cepat, memungkinkan unduhan superkilat dan streaming tanpa hambatan, atau Internet of Things atau IoT, di mana benda-benda di sekitar kita seperti kulkas, lampu, atau bahkan sepatu bisa saling berbicara melalui internet, membuat hidup kita lebih praktis. Mungkin di masa depan kita akan masuk ke dalam dunia virtual yang sangat nyata, seperti metaverse, di mana kita bisa bertemu teman dan melakukan banyak aktivitas tanpa harus bertemu fisik, menciptakan pengalaman sosial yang imersif. Internet akan semakin terintegrasi dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin ada rumah-rumah pintar yang semuanya terhubung ke internet, mengatur segala sesuatu secara otomatis. Pada akhirnya, internet adalah alat yang sangat kuat, seperti pensil ajaib yang bisa menggambar apa saja yang kita inginkan, dari gambar sederhana hingga mahakarya yang kompleks. Ia punya kekuatan untuk menghubungkan kita dengan siapa saja di seluruh dunia, memberi kita pengetahuan yang tak terbatas, dan menciptakan hal-hal baru yang menakjubkan yang dulu hanya ada dalam imajinasi. Tapi, seperti semua alat yang kuat, kita harus menggunakannya dengan bijak dan hati-hati,
memastikan kita aman dan bertanggung jawab. Teruslah belajar, berkreasi, dan jadilah warga digital yang baik. Karena masa depan internet ada di tangan kita semua. Mari kita manfaatkan taman bermain ini untuk kebaikan bersama, membangun dunia yang lebih terhubung dan informatif bagi semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.